Week pada pekan ini mengkompilasi cerita-cerita atau ya bisa dibilang curahan hati sih sebenarnya ketiga baca pres kita. Mereka ini kemarin habis ada acara bareng-bareng, kesempatannya dipakai buat curhat. Ada Mas Anies, ada Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Kira-kira mereka curhat apa aja ya? Nah, ternyata ada Mas Kaesang di sini. Emang dia bakal capres? Enggak deh, nanti aku ceritain lah. Yang pertama dulu nih ada Mas Anies Baswedan, bakal capres koalisi perubahan. Anies Baswedan cerita, katanya ada pihak-pihak yang membantu relawannya beliau, justru kesannya diintimidasi. Ya gara-gara itu akhirnya takut untuk membantu lagi. Padahal kita tahu lah ya kalau kampanye kan nggak murah. Jadinya bantuan-bantuan semacam ini tentunya dibutuhkan. Tapi intimidasinya kayak gimana sih? Kita dengerin ya curhatannya Pak Anies. Ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event. Mereka membiayai semua di daerahnya masing-masing. Oh gitu ceritanya. Jadi habis bantuin terus perusahaannya yang bantuin ini diperiksa sama pajak. Emang kenapa ya kalau diperiksa sama pajak ya? Emang salah? Kalau taat kenapa takut? Selanjutnya deh nih cerita curhatannya Pak Ganjar. Nah kalau yang ini agak beda nih, curhatannya beda lagi sama yang tadi. Baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo yang sering disebut sama ketum PDIP alias bosnya Pak Ganjar, yaitu Bu Mega sebagai petugas partai. Sebenarnya ya kalau lagi sebagai kader ya nggak salah juga namanya kader partai ya kan. Tapi kalau lagi memegang jabatan publik mestinya sih namanya petugas rakyat bukan? Presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik, tidak ada komanya. Oke? Dari waktu ke waktu, kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil, seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya, apakah intervensi dari proksi negara lain, ataukah dari kelompok? Anak zaman sekarang emang boleh seboneka itu. Nah, tadi bener kan katanya presiden itu menjalankan amanat rakyat, perintah rakyat, pakai titik nggak ada koma. Jadi jelas ya bahwa petugas rakyat salah saya. Semoga benar deh nanti kalau ternyata memang menang nggak lupa lagi. Nah selanjutnya nih yang terakhir baca pres kita yang terakhir. Tapi sebelum bahas saya mau tanya dulu kalau pada dengar kata politik apa nih yang terlintas di benak pikiran? Kekuasaan, rame, mahal, suara atau suara yang mahal atau suara yang bisa dibeli? Tapi gini, suara tuh memang mahal loh. Tapi semoga aja saking mahalnya jadi nggak bisa dinilai dengan uang gitu kan. Nah kalau katanya Pak Prabowo, baca pres kita dari Gerindra jangan sampai pada mau dijual suaranya. Nih kita dengerin apa katanya. Sebaiknya jangan diterima, tapi kalau banyak rakyat kita yang sangat sulit hidupnya, ya kan, yang penting dia tidak terpengaruh. Jangan dia terpengaruh, itu akan patah, benar nggak? Maksudnya itu beri uang kan untuk membeli dukungan, membeli kesetiaan, itu kan sama dengan menyogok. Nah, kalau dikasih uang tapi tidak mau diikuti, dia patah tujuannya. Bentar deh, maksudnya Pak Prabowo tadi jangan terpengaruh tuh apa ya? Kalau diambil nggak apa-apa, tapi jangan sampai terpengaruh untuk memilih hanya karena uang semata gitu atau gimana ya? Gini aja deh, yang paling tepat tuh sebenarnya memilihlah dengan informasi yang cukup. Lihat dulu banyak-banyak, dengar dulu banyak-banyak, pakai hati nuraninya. Kita nilai jelas-jelas baru kita pilih. Karena nasib kita semua ini, nasib negara tempat tinggal kita ini 5 tahun ke depan tergantung nanti siapa presiden yang memimpin. Jadi your one vote, does really matter for your own good sebenarnya. Nah yang terakhir nih, sisa Mas Kaesang.
bukan baca pres ini, bukan baca pres ya. Nah kalau yang ini tentang keluarga yang ramai-ramai masuk partai. Tapi sebenarnya ini bukan cerita baru sih sebenarnya. Banyak yang kayak gitu. Namun yang ini memang ramai sekali nih. Kenapa? Karena anaknya presiden yang saat ini masih menjabat, Pak Joko Widodo, anak bungsunya, Mas Kaisang Pangarep katanya masuk ke Partai Solidaritas Indonesia alias PSI. Dan tadi ternyata udah dikasih kan kartunya. Terus PDIP-nya gimana? Soalnya katanya di PDIP ada aturan bahwa kalau sekeluarga itu harus satu partai. Benar nggak? Kita dengerin ya penjelasannya ya. Itu apa saya bilang? Anak yang menjadi tanggungan kami belum menikah. Ini sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri. Nah, beliau punya keluarga inti sendiri dong. Belum tahu kita. Apa beliau, Mas Kaisang itu sudah memutuskan. Tapi saran saya adalah untuk masuk organisasi partai politik itu ojo ke susu, ojo kusa-kusu. Coba dilihat, ya, dipelajari dulu bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai itu. Apakah dia ke depan bisa menjadi partai yang sehat atau justru dia hanya partai elektoral yang berbasis kepada pencitraan. Ingat nih guys, Kaisang sudah menikah dengan Erina Gudono. Itu artinya Kaisang itu udah punya keluarga kecilnya sendiri. Cuma udah keburu masuk kan, ya walaupun begitu tetap jangan terburu-buru lah, ojo ke susu. Karena biasanya kalau saya sih ya, pas lagi keburu-buru antara ada yang lupa terus ketinggalan atau kesandung sama kaki sendiri, jatuh deh.